Mbah Joko, Mbah Joko, pasien ulun Mbah Joko. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firsta Krasila Soreng dari jurusan Ilmu Komunikasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel dan saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Halo, perkenalkan saya Grace Natalia Payung dari jurusan Ilmu Komunikasi 2023. Halo, perkenalkan nama saya Graciela Indah Stefani dari program studi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Jocelyn Manali dari Prodi Ilmu Komunikasi tahun 2023. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kezia Angela Veronza dari jurusan Ilmu Komunikasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcel Valentia dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Halo, perkenalkan nama saya Regina Valentina Tapangan dari Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Jadi, alasan kami memilih kasus ini karena topik ini sesuai dan mendukung materi yang akan kami analisis dan mendorong penerapan berpikir kritis kami. Memerlukan analisis yang mendalam dan juga melatih kami untuk mengevaluasi argumen-argumen dan tindakan dalam situasi darurat. Dan kasus ini membahas mengenai ambulans yang membawa pasien yang disetop saat Jokowi lewat dan disampit karena tak menyalakan rotator. Selanjutnya, terdapat 4 kategori klaim dalam kasus ini. Yang pertama ada klaim faktual. Ambulans disampit diberhentikan oleh kedatangan rombongan Presiden Jokowi saat sedang membawa pasien. Yang kedua, klaim nilai. Pemberhentian tersebut disebabkan oleh supir ambulans yang tidak menyalakan rotator tanda keadaan darurat saat rombongan Presiden Jokowi lewat disampit. Yang ketiga ada klaim subjektif. Direktur RSUD Murjani Sampit, Dr. Sutrisno, mengaku tidak mengerti mengapa ambulans tersebut tidak menyalakan sirine, padahal pihaknya telah menyiapkan satpam untuk mempermudah akses andai ada ambulans yang masuk ke UGD. Dan yang terakhir adalah klaim non-subjektif. Ambulans sudah terlanjur terjebak kerumunan ketika memasuki halaman rumah sakit karena terhalang oleh masyarakat yang membludak di jalan untuk menyaksikan rombongan pengawalan presiden. Selanjutnya terdapat identifikasi, analisis, dan juga evaluasi dari kasus ini. Yang pertama adalah identifikasi, di mana kita dapat melihat dari situasi bahwa terdapat sebuah ambulans yang sedang membawa pasien, dan ambulans tersebut diberhentikan oleh rombongan Presiden Jokowi di Sampit. Yang kedua adalah analisis, di mana kita dapat menganalisis bahasa sebagai alat komunikasi, di mana Dr. Sutrisno menggunakan bahasa untuk menjelaskan dan juga memberikan klarifikasi terhadap insiden yang terjadi. Yang ketiga adalah evaluasi, di mana kita dapat membuktikan kebenaran atau memberikan verifikasi terhadap klaim yang menyatakan bahwa ambulans tidak menyalakan sirene tanda keadaan darurat dengan memberikan laporan dari pihak rumah sakit ataupun pernyataan dari supir ambulans. Argumen dan counter-argumen. Argumen adalah suatu usaha untuk membenarkan atau memberikan suatu kesimpulan agar apa yang kita sampaikan ke orang lain itu nantinya bisa benar-benar diterima secara logis dan masuk akal. Sedangkan counter-argumen adalah argumen-argumen yang kita sampaikan untuk menentang atau membantah argumen utamanya. Nah, dalam kasus ini, argumen utama dapat kita lihat dari apa yang disampaikan Dr. Sutrisno, di mana beliau mengatakan bahwa penanganan ambulans itu sudah sesuai prosedur, karena beliau sudah memprediksi kerumunan massa yang akan menyaksikan iringan Jokowi dan juga telah mengambil langkah-langkah antisipasi untuk akses ke UGD. Sedangkan counter argumennya datang dari Kabid Poldas Humas Kalteng yang mengatakan bahwa ternyata ambulans yang hendak masuk ke halaman rumah sakit sudah terjebak kerumunan massa. Yang kedua, argumen utama dapat kita lihat dari Dr. Sutrisno yang mengatakan bahwa kondisi pasien saat itu sudah dilakukan penanganan secara baik dan dipulangkan pada sore harinya. Sedangkan counter argumen datang dari sopir yang mengatakan bahwa kondisi pasien ternyata masih dalam kondisi keadaan yang kritis. Dalam situasi darurat, penalaran logis membantu kita membuat keputusan yang tepat. Mari kita eksplor beberapa pola deduktif yang digunakan dalam skenario ambulans ini. Saya akan menjelaskan sesuai dengan urutan conditional statement, fakta, dan terakhir kesimpulan. Yang pertama, modus ponens atau penyimpulan lurus. Jika ambulans tidak menyalakan siren, maka terjebak di kemacetan. Ambulans tidak menyalakan siren. Kesimpulannya, ambulans terjebak di kemacetan. Yang kedua, ada modus tollens atau penyimpulan terbalik.
Yang pertama, jika ambulans tidak terjebak di kemacetan, maka akan menyalakan rotator atau siran. Yang kedua, faktanya ambulans tidak menyalakan siran. Maka kesimpulannya, ambulans terjebak di kemacetan. Ketiga, modus hipotesis atau syarat sufficient. Yang pertama, jika ambulans menyalakan siren, rumah sakit segera berkoordinasi dengan keamanan untuk memprioritaskan ambulans. Tapi faktanya ambulansnya tidak menyalakan siren, maka kesimpulannya rumah sakit tidak segera berkoordinasi dengan prioritas ambulans. Keempat, ada modus disjunktif atau pilihan kedua. Ambulans bisa menyalakan siren atau tidak? Ambulans tidak menyalakan siren, maka kesimpulannya ambulans terjebak di kemacetan. Dan terakhir ada dilema. Jika ambulans menyalakan siren, bisa diprioritaskan masuk rumah sakit atau tidak? Jika tidak, ambulans terjebak di kemacetan atau tidak? Kesimpulannya ambulans terjebak di kemacetan. Pola-pola ini membantu kita memahami bagaimana mengambil keputusan yang tepat dalam respons darurat di dalam kasus ini dengan mempertimbangkan faktor urgensi dan keamanan lalu lintas. Terima kasih. Terdapat beberapa contoh argumen induktif spesifik. Contoh yang pertama adalah mobil ambulans dengan lampu sirine yang menyala terhenti secara mendadak oleh rombongan Presiden Jokowi di Jalan Protokol Utama Jakarta pada tanggal 14 Juli 2024. Kejadian ini terdokumentasikan dalam berbagai rekaman video dan menjadi sorotan publik yang besar. Undang-Undang Lalu Lintas Indonesia memberi prioritas tertinggi kepada kendaraan ambulans untuk memastikan akses cepat dalam memberikan pertolongan medis kepada pasien yang membutuhkan. Dan contoh yang kedua adalah sebuah video yang menampilkan mobil ambulans terhenti untuk memberi jalan pada rombongan Presiden Jokowi viral di media sosial. Insiden ini mengundang diskusi luas tentang pentingnya protokol yang jelas dalam menghadapi situasi darurat di jalan raya. Publik bereaksi dengan meningkatkan kesadaran terhadap perlunya kebijakan yang memastikan keadaan darurat, seperti ambulans dapat melintas tanpa hambatan untuk menjaga respon cepat dalam situasi medis yang mengancam nyawa seseorang. Kesesatan berpikir informal adalah kesalahan logika atau kesalahan penalaran terhadap cara penyampaian atau konten dalam suatu argumen. Kasus ini juga terjadi ketika mobil ambulans dihentikan saat rombongan Presiden Jokowi melintasi Kota Waringin, Jawa Timur. Kasus pertama yang terjadi adalah red herring, di mana fokus pada sirine ambulans yang tidak dinyalakan dapat menjadi pengalihan isu dari isu utama, di mana prosedur pengamanan sudah memadai untuk menangani keadaan darurat. Meskipun sirine ini penting teman-teman, hal ini tidak menutupi kebutuhan akan fleksibilitas dalam protokol keamanan. Yang selanjutnya adalah hasty generalization, di mana di sini menyimpulkan bahwa semua prosedur pengamanan presiden ini tidak efisien hanya karena satu kejadian ini adalah bentuk generalisasi yang terburu-buru. Setiap insiden harus dianalisis secara individual untuk mengidentifikasi kesalahan spesifik dan mencari solusi yang tepat. Yang ketiga adalah ad hominem, di mana di dalam teks berita itu sepertinya mengkritik sopir ambulans karena tidak menyalakan sirine adalah serangan terhadap individu yang mungkin tidak relevan dengan situasi yang lebih luas. Namun ini juga mengalihkan perhatian dari evaluasi sistem keamanan dan manajemen darurat yang lebih besar. Selanjutnya adalah argumentum ad verecundiam, di mana di kasus ini, di berita ini disimpulkan mengandalkan pernyataan dari Dr. Sutrisno untuk membenarkan penghentian ambulans bisa menjadi kesesatan jika tidak disertai dengan bukti tambahan. Otoritas tidak selalu memberikan argumen yang valid tanpa data pendukung yang jelas. Yang kelima itu ada false dilemma. False dilemma itu ketika menyajikan situasi seolah-olah hanya ada dua pilihan ekstern, padahal ada opsi lain yang memungkinkan. Hal ini juga sama seperti berita di atas, di mana menyajikan situasi seolah-olah hanya ada dua pilihan, yaitu memprioritaskan ambulan atau mengamankan presiden. Ini mengabaikan kemungkinan solusi seperti koordinasi lebih baik antara pengamanan dan layanan darurat. Dan yang keenam itu adalah argumentum ad passionis, yaitu dalam menggunakan simpati terhadap pasien untuk membentuk opini bisa memanipulasi emosi publik tanpa melihat fakta secara menyeluruh. Emosi bisa mengaburkan analisis rasional mengenai prosedur dan tanggung jawab semua pihak. Dan yang ketujuh ada strawman argument, yaitu adalah menggambarkan argumen secara berlebihan atau menyederhanakan untuk kemudian menyerangnya. Seperti dalam berita menggambarkan bahwa pengamanan presiden selalu mengutamakan keselamatan presiden di atas nyawa adalah penyederhanaan yang tidak adil. Protokol keamanan biasanya kompleks dan memerlukan analisis menyeluruh.
Dan yang kedelapan adalah post hoc ergo propter hoc, yaitu adalah ketika menyimpulkan bahwa karena satu peristiwa terjadi setelah yang lain, maka peristiwa pertama adalah penyebab peristiwa kedua. Dalam berita di atas juga hal ini terjadi, yaitu menyimpulkan bahwa kerumunan masyarakat yang menyebabkan ambulan terhalang adalah akibat langsung dari kunjungan presiden, tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti kurangnya koordinasi lalu lintas atau pengaturan keamanan. Kesimpulan dari kasus ini adalah beberapa klaim faktual, nilai, dan subjektif yang perlu diverifikasi dan dianalisis lebih lanjut. Klaim faktual seperti tidak dinyalakannya rotator ambulans dan kondisi pasien dapat diverifikasi dengan bukti yang nyata. Sementara klaim, nilai, dan subjektif memerlukan penilaian lebih mendalam terkait situasi dan sudut pandang individu yang terlibat. Isu ini juga menunjukkan pentingnya koordinasi yang lebih baik antara prosedur pengamanan presiden dan layanan darurat untuk menghindari hambatan dalam situasi darurat. Analisis kritis dengan mengenai kesesatan berpikir normal dapat membantu memahami dan mengevaluasi argumen dalam situasi ini secara lebih baik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.